Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi fardis samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Faya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Li'anna Allah ta'ala azza min qail a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatil ukhra a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala aidan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Al-ayah amma ba'du. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Dalam suasana cuaca yang amat sejuk ini, kami mengajak untuk senantiasa bersyukur kepada Allah. Berterima kasih kepada Allah, syukur kita atas ketetapan iman dan Islam. Syukur kita atas karunia, kesehatan, kesempatan pun pula kemauan. Utamanya saat ini atas anugerah Allah lah kita mampu melangkahkan kaki kita memenuhi undangan Allah melakukan salat Jum'ah. Mudah-mudahan dengan salat Jum'ah yang kita jalani ini Allah berkenan meridhoinya, Allah berkenan menerimanya, sehingga kita mendapatkan anugerah dari Allah, keselamatan, kemuliaan di dunia sampai nanti di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Pun pula kita boleh berharap dengan sholat Jum'ah yang kita jalani ini, mudah-mudahan Allah melapangkan, Allah meluruskan, memuluskan segala urusan kehidupan kita. Pun pula diberikan sumber rezeki yang halal, yang mudah, yang barokah serta banyak. Amin amin Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah memberikan mukjizat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat yang terbesar adalah Al-Quran. Yang Al-Quran tidak hanya bisa dirasakan oleh para nabi, tapi para pewaris-pewarisnya, bahkan kita pun bisa mengambil manfaatnya. Pun pula Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Muhammad SAW dengan mukjizat yang kedua, yakni Isra wal Mi'raj. Yang dimana Isra wal Mi'raj ini termasuk mukjizat Rasulullah yang terbesar. Karena dari Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada yang memang melihat surga, melihat neraka, tapi akhirnya tidak kembali. Siapa beliau? Nabi Idris alaihi salatu wassalam. Beliau oleh umatnya dituntut, ya Idris, kamu tiap hari cerita surga, cerita neraka. Pernahkah tahu? Pernahkah melihat surga dan neraka itu? Tapi akhirnya atas kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Idris mendapatkan anugerah untuk bisa melihat surga dan neraka. Tapi apa yang terjadi ketika beliau sudah melihat surga dan neraka dan merasakannya, beliau tidak mau kembali, sehingga umatnya sampai sekarang masih menanti, yakni kaum Sobiin di daerah Irak. Ada pula Nabi Allah yang diangkat ke langit, Nabi Isa alaihissalatu wassalam, tapi belum kembali. Dan memang Nabi Isa disekirin oleh Allah ya untuk apa? Untuk sebagai juru selamat. Namun ingat, asbabun nuzul, beliau diangkat oleh Allah itu karena apa? Karena satu saat Nabi Isa alaihissalam itu uzlah. Ketika uzlah melihat sinar
yang keluar dari batu yang sebesar gardu. Sehingga Nabi Isa takjub, ya Allah, ada rahasia apa di balik itu? Karena memang auranya orang yang sedang sujud di dalam batu, maka sinar itu menjulang sampai ke langit. Kalau sekarang ibaratnya sinar laser. Sehingga Nabi Isa penasaran, ketika didatangi, maka batu itu pecah, terbelah. Ketika terbelah, di dalamnya ada orang sujud. Sehingga Nabi Isa takjub, ya Allah, ada hambamu yang sujud di dalam batu. Sungguh hebat, berarti umatmu yang terbaik ini, hambamu yang terbaik ini. Tapi orang tersebut mengatakan, saya umatnya Nabi Musa. Sudah berapa lama? 400 tahun di dalam batu. Kenapa tidak mati? Karena ruhnya masih nempel. Makanya orang mati itu bukan karena jantung, bukan karena itu, hanya sebab-sebab saja. Yang jelas kalau ruhnya sudah lepas pasti akan mati. Kalau masih nempel pasti tidak akan mati. Laksana Simon Peres 6 tahun koma baru mati. Muslimin rahimahullah. Dan ketika itu sehingga dipuji orang ini, apa perkataan orang tersebut? Ya Nabi Allah Isa, Nabi Musa menyatakan nanti umat Muhammadlah yang terbaik, yang paling mulia. Kenapa? Karena umat Muhammad ini punya rahasia-rahasia amalan, yang amalnya para nabi dilakukan semuanya. Salatnya Nabi Adam subuh dijalani, salatnya zuhur Nabi Musa dijalani, salat asar Nabi Isa dijalani, salatnya Nabi Sulaiman dijalani. Bahkan wirid-wiridnya, aurat-auratnya, hasbunallahu wa ni'mal wakil, itu wiridnya Nabi Ibrahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, itu wiridnya Nabi Adam alaihi salam. Umat Muhammad ini hebat karena memang amalan para nabi dilakukan semuanya. Sehingga ketika itu Nabi Isa berdoa, ya Allah, jadikan aku umat Muhammad ya Allah, jadikan aku umat Muhammad ya Allah. Doanya dikabulkan, tapi logikanya tidak mungkin Nabi Isa akan hidup sendiri sampai zaman Nabi. Sehingga karena memang Allah sang sutradara kehidupan, sang perencana kehidupan, maka dakwanya Nabi Isa kala itu tidak diterima oleh penguasa. Sehingga Nabi Isa dikejar-kejar sampai masuk rumah kosong. Dan kala itulah semua bilang tidak ada, tidak menemukan. Akhirnya salah satu muridnya masuk, wakilah dikatakan Yahuda atau Yudas Iskariot. Ketika keluar, wajahnya sudah diserupakan oleh Allah dengan Nabi Isa. Sehingga Quran jelas, wa ma qataluhu wa ma salabu walakin subbiha lahum. Yang kau bunuh, yang kau salib itu bukan Isa, tapi orang yang wajahnya diserupakan dengan Nabi Isa. Kalau dulu memang sulit percaya, kalau dekat sekarang kita bisa percaya. Kenapa? Orang sekarang bisa operasi plastik, bisa persis wajahnya. Kalau Allah lebih hebat lagi, kun fayakun, maka akan terjadi. Maka Nabi Isa ini korelasinya ada dengan cerita Sayyidina Umar dengan Nabi Muhammad. Satu saat Nabi Sayyidina Kanjeng Nabi Muhammad SAW ini keluar dari masjid, melihat dari kejauhan ada anak kecil yang matanya buta satu. Beliau bilang pada Sayyidina Umar, ya Umar, lihat siapa itu? Anak kecil yang matanya buta satu itu. Itu Ibnu Sayyad, itulah Dajjal yang nanti di akhir zaman akan banyak menyesatkan manusia di akhir zaman. Kontan sang Sayyidina Umar memang orangnya keras, langsung cabut pedang. Ya Rasul, saya bunuhnya. Apa perkataan Rasulullah? Jangan kau bunuh, kamu tidak akan mampu. Itu yang nanti yang bisa mengalahkan Nabi Isa. Yang mengalahkan Nabi Isa. Muslimin rahimahullah. Sehingga ada korelasi antara ketika Isra Mi'raj Nabi Muhammad itu ketika di langit kedua bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa. Kenapa? Karena yang satu akan turun. Dan itu dijelaskan di dalam Sahih Muslim juz 2 halaman 500. Itu Nabi Isa nanti akan turun sebelum 40 tahun sebelum kiamat, turun ke makomnya Nabi Muhammad SAW. Karena di makom Nabi itu ada satu tempat. Nabi itu ada 4 tempat makom. 1 Nabi Muhammad, 2 Sayyidina Bakar, yang 3 Sayyidina Umar. Yang 1 nanti akan ditempati oleh Nabi Isa alaihissalam ketika meninggal. Dan di sana Sayyidina Isa ini langsung kontan bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku teruskan perjuanganmu ya Rasul, syariatmu ya Rasul. Karena memang jadi umat Muhammad. Makanya betul juru selamat, tapi sebagai umat Nabi Muhammad, bukan Nabi terakhir. Karena Nabi terakhir itu sudah nempel dalam Rasulullah. Di punggung Rasulullah ada stempel Allah yang namanya Khatamin Nubuwah, Nabi yang terakhir.
Dan itu yang melihat dua orang. Siapa? Satu Salman Al-Farisi. Yang kedua siapa? Sayyidina Akasa. Karena memang di dalam Taurat, di dalam Injil itu sudah dijelaskan. Nanti akan turun Nabi terakhir, ciri-cirinya begini, ada tulisannya begini. Sehingga Nabi pun masa kecil sudah diketahui oleh pendeta Bakhiro. Satu saat pergi ke Sam. Ya. Kemudian berdagang. Ketika berdagang ada sang pendeta ini melihat, ini siapa? Kalau dalam tanda-tandanya ini calon Nabi ini. Ciri-cirinya kemudian diikuti oleh awan. Kemana-mana Nabi tidak pernah kepanasan karena matahari sungkan. Sehingga kalau itu ditanya, wahai paman, ini siapa ini? Ini anakku. Bukan anakmu ini. Kalau tandanya ini adalah calon Nabi, cepat bawa pulang, nanti akan dibunuh oleh orang Yahudi. Muslimin rahimahullah. Dan ketika itu Nabi Muhammad SAW dikatakan dalam Al-Quran, ya Isra, ya minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Ini memberikan tanda kepada kita, pesan kepada kita, hendaknya hidup itu jangan jauh dari masjid ke masjid. Dari masjid ke masjid, di mana saja, kapan kata kita berada. Ketika panggilan adzan, cepat datang ke masjid. Dan kita tahu orang di masjid itu butuh perangkat, butuh pakaian, butuh kopiah, butuh sarung, butuh gamis dan lain sebagainya. Karena kata apa? Ketika usai sholat, cepat bertebaran di muka bumi ini untuk mencari maisah penghidupan. Hidup bukan hanya untuk ibadah, tapi untuk kerja. Dan kita akan masuk surga di antaranya melalui sarana yang diberi oleh Allah, melalui harta yang ada. Makanya dunia ini darul amal, la darul jaza. Dunia ini tempat beramal, bukan tempat untuk mencari balasan. Bahkan Quran lebih tegas. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Sesungguhnya aku yang menghidupkan dan mematikan manusia, dan aku catat, aku tulis prasasti, prestasi, amaliyah yang ikhlas, yang diterima, kemudian kutimpan di Lauh Mahfud. Muslimin rahimahullah. Sebenarnya Isra Mi'raj itu andai kata waktu itu jika diceritakan zaman sekarang pasti akan menerima. Kenapa dulu tidak menerima? Karena apa? Karena Rasulullah pada satu malam menghilang. Kemudian tahu-tahu pagi saya habis dari Masjidil Aqsa. Orang mereka tidak percaya. Kenapa? Karena memang kala itu perjalanan antara Makkah dan Masjidil Aqsa itu kalau naik kuda, naik onta berbulan-bulan. Tapi untung Rasulullah itu kala itu ada satu saksi, diantaranya serombongan pedagang. Ditanya oleh Rasulullah, kamu akan datang lagi sampai di Mekah tahun tanggal berapa, bulan berapa? Dan sempat minta air minum. Maka ketika Nabi Muhammad cerita, semua tidak percaya. Bahkan sahabat-sahabat tidak percaya. Yang percaya hanya dua, Abu Bakar dan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Yang lainnya Sayyidina Umar sempat ragu. Ya Rasulullah, kau ditinggal istrimu, kau ditinggal pamanmu Abu Thalib yang membackupmu, kau bingung begini. Bismillahirrahmanirrahim. Namun akhirnya bukti itu terjadi. Sehingga ketika pamannya yang Abu Jahal, Abu Lahab memang tidak percaya, memang tidak suka, maka ketika disampaikan itu, hei Muhammad, katanya kamu cerita nanti akan datang rombongan dari Masjidil Aqsa, mana? Maka dikumpulkan dalam satu riwayat hari Rabu. Hari Rabu itu orang sudah berkumpul menunggu rombongan ontan-ontan itu, pedagang itu. Tapi sampai hampir ya maghrib belum datang. Sehingga Rasulullah berdoa, ya Allah, jangan kau tenggelamkan matahari ya Allah sebelum mereka rombongan orang-orang berdagang itu datang ya Allah. Biiradatillah, mukjizat Rasulullah dikabulkan dan akhirnya rombongan itu datang. Dan bahkan Rasulullah ditanya, hei Muhammad, kalau memang pernah kau Masjidil Aqsa, berapa pintunya, berapa tiangnya? Rasulullah memang tidak pernah menghitung itu. Tapi ini menunjukkan kepada kita Allah lebih canggih. Sehingga apa? Ya Jibril, turun Jibril, itu kekasihku